Yang ini yang mau ditanam lagi apa? Ya. Bisa lah. Bisa jagung bagus. Saya bisa bagus. Nah ini Tanah. kayaknya takut PPA-nya Pak, kayak Pak Sapujo ini tanah gersang kok bisa kan gitu. Bisa tahun depan lagi lah. Ya. Ditambahin lagi. Lanjut. Gimik tadi apa? Rusak. Aku kalau pan radio tadi, aku lagi di Jakarta tadi pan nelpon mobil rusak Jar. Nah. Kata Overhot. Timbul habis banyak radiator. Ayo. Salam semuanya Pak. Ayolah. Iya. Patwal dari mana tadi? Dari belakang jalan tembus ke depan. Kalau dari sini yang ke kecamatan itu berapa kilo? Langsung kita buka lah ya. Kemudian cukup mengaminkan, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baiklah, untuk doa langsung saja kita mulai. Al-Karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salim dinana. Hari ini di kebun kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuhan dan sebagian di bidang terima kasih dari sekian dan terima Tuhan dari Koramil Pasar Panas dan disemangati semangat dari perikanan dan peternakan. Ini merupakan bentuk kemarin kita sama-sama menanam. Ternyata mungkin ada sedikit keraguan dari saya pas saya melihat hasilnya begitu luar biasa. Ada di wilayah kita karena bisa memanfaatkan lahan-lahan berpasir seperti ini untuk membanggakan Bapak Bupati Barito Timur, pertanian dan ketahanan pangan yang bisa hadir, atau lebih dari kecamatan yang lain yang bisa hadir, dan rekan-rekan penyuluh yang saya hormati rekan dari BC Adaro Program yang rencana kita mau kembangkan peternakan. Nah, yang pertama adalah kita memang Barito Timur itu manusia gabah. Nah, kalau orang bicara, kalau kita makanya mengembangkan. Lalu saya juga artinya beberapa tahun ini mana bisa Sibung, nah daerah Sibung, Malintot itu memang itu kalau Kamus itu sudah dan katanya bagus. Malah panggil menghasilkan. Kemarin ada juga yang di daerah Gunung Karasik. Nah, ini kan jagung itu 3 bulan kan? 3 bulan tambah memanasi itu ya berapa hari lah? Ya kamu di pohon. Nah jadi saya sudah indikan juga memang artinya pertanian kita tetap. Ada yang lekas tuh paling lekas tuh ayam. Nah lalu ayam kan kita mau mengembangkan makanya. Nah artinya apa? Itu artinya hitungan dagang itu kan cepat ya namanya. Nah artinya kalau pakan itu kan walaupun keadaan juga jagung kita ini kan banyak dikirim ke Lehari ke apa tuh kompet. Nah ini ya kalau boleh tuh besar-besaran jagung aja. Nah jadi anggaran itu yang lain ya memang tahun ini ada bibit karet ada sebagian kan ya. Tapi sebenarnya kalau karet ini sintetitas tegangannya memang kita harus artinya ya tadi kita sambil menyadap ada juga menanam jagung kan nambahi. Nah jadi itu yang mungkin nanti dikembangkan yang dahan-dahan halus itu ditambang aja. Jadi pohon ganalnya kena potongnya. Nah hanya kita bakar loh malahnya gitu kan. Nah kenapa ini juga? Nah kalau kita membuka pakai alat berat ini jujur ya itu pasti rusak di mukanya yang di atasnya udah humus-humusnya hilang. Nah kesuburan itu sebenarnya. Nah melayap, ini kan melayap kira-kira anu tuh karet tinggi anu apa api itu kan melayapnya mau bisa.
Nah hanya yang pohon ganal itu kita tabang pakai. Nah tabang sinso pohon apa kayu itu kan diulah berapa meter per meter, nah kalau dijual ke sana. Nah itu sebagian. Itu kira-kira kita anunya mekanisme di depan. Nah makanya kita ada yang potong rumput. Nah nanti ke depan kita bisa untuk mengembangkan ya bukannya tentukan. Nah kita mungkin kalau ayam itu ya kada perlu tidak perlu artinya hendak menguasai yang lain, khusus konsumen martim aja lah. Nah kita juga mungkin kemarin juga ada beberapa yang daerah apa memang kan tempat kupit nih kan kurang wadayanya kurang nukar kan. Nah itu sama ada banyak itu namanya kaitannya. Nah minyak murah lalu jualnya ke sini lagi kan. Nah itu juga menjadi apa peternakan ini kita untuknya ayam petelur memang. Tapi kemarin saya sudah ada dukungan dari dinas sosial. Nah dinas sosial kita sudah. Jadi dinas sosial itu ada sekitar 3.000 gitu ya. Ada berapa kakak yang apa itu yang dapat yang bisa ditanam kayaknya kisah PPL-nya bisa lah. Ya, jadi supaya ini bukan ini kan masih banyak nih melihat areal ini mungkin bisa kita caranya lebih bagus anunya. Mungkin ini informasi apa dan sebagainya bisa disampaikan. Nah mungkin Pak Tri mungkin tahun depan juga perlu dianukan ini mumpung ingat anunya pengarahnya itu supaya untuk mesin supaya pecah anunya nih pimipil. Nah bisa kan nanti. Jadi kita fokus jagung teman-teman. Mungkin nanti kita jagung itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Silakan. Ada kan kapakku. Kemudian petani Ternak mano pedaging. Oh, pedaging. Tapi ada perusahaan pencet. Oh, mandiri. Gimana ngumpulnya? Ini ada. sudah 21. catat Pak. 25. Catat mana penuhnya? 25. Sudah dapat hadiah. 21,5. Sampai 5 orang dapat hadiah lah. 25. 22. 30. 25. Enggak namanya siapa? Enggak kilonya enggak sampai itu. 21,5. 1,7. Hadiahnya nah 1,7. 10 kilo. 7 lah. Catat nama orang catat. Petaninya lagi ketemu. 2,5. Ya tolong ini nih, ini Bapak ini nih. Ya silakan namanya, terus berapa kilo nanti dapat hadiah. 1 sampai 5 nanti. Kemarin di bawah banyak kan kejaksaan yang pakai monitoring itu ada pendampingan. Pendampingan dia. Ya. Tangan Pako. Dasar. Kalau di Pako tadi semua. Iro, aku memuji pecamat lah. Itu sempurna, Pak. Sempurna. Hasil sempurna ini. Sampai selesai. Jadi dari pengolahan tanah sampai pemeliharaan pemupukan itu seimbang kelihatannya ini. Dan paritas ini bisa dipertahankan, Pak. Paritas apa ini, Pak? Pertiwi. Jadi kami kira apalagi kalau NK 212 kemarin
Iya, di sana. Makanya lanjut kilo Pak nyambung. Faridan, gimana ini? Faridan, Jagung terus, ada jagung terus. Bang malu Pak dengan asal perlakuan ini pemupukan dan pengelatan ini seimbang anti bibit. Pengendalian hama penyakit gimana Pak? Jadi gini Pak, ini kan kita punya potensi Pak. Kalau buahnya begini Pak, ini dapat 200 gram Pak. 200 gram per tongkol. Per tongkol ini NK Pak ya. Ini punya si Jenka. Lainnya enggak? Ini NK. Pertiwi. Bukan pertiwi ya, bukan NK. Bukan. Kalau NK Pak, ini biasanya dengan 1 hektar itu populasi tanaman dengan jarak tanam 80 kali 40 itu 50.000 hektar, 50.000 tanaman, populasi tanaman. Kalau rata-rata 200 gram per pohon, kalau dengan 50.000 tanaman itu dapat 10 ton Pak. Potensi yang mau kita ambil gitu Pak. Jadi ini kita pisah Pak dengan jambalnya, kita pisah. Jadi ini rata-rata 1,5 sampai 200 gram per tanaman. Kalau masalah UPT-nya Pak, itu tergantung dari serangan hama penyakitnya. Mungkin nanti sedikit saya memberikan pencerahan kepada petani bahwa sambil anak kita potensi lihat ini. Bawa aja begitu. Orang yang penanaman. Tongkol dulu baru pipi ya. Ya nano lah, ulah kah? Diolah Pak, diolah Pak. Buang dari alat. Pakai alat kemarin lah ada. Pakai traktor Pak. Ada minjam pakai kemarin. Traktor dari Kramel, habis dibajak, langsung dia rotari. Kan ada rotarinya. Nah, Nanti bajak. ya, habis dibajak baru tarik. Jadi dihambar sekam sama pupuk kandang dia itu. Enggak. Dihambur dulu atau diolah dulu? Diolah dulu Pak, olahan dulu, dihambar di atas. Oh. Berdasarkan rotari. Kukira sampai yang ini ada di ano itu kan. Ya di rotarinya tadi. Oh ya dua tuh, ya. Nah, talinya kan lurus, sebuting ini. Awas. Ya. Sama Pak. Ini bujur jalan anunya. Iya betul Pak. Oh ya. Sambil jalan talinya diinjak. 7 6 5 4 3 2 1. Tali diinjak Pak. Betul. Iya Pak. Nah, kalau start bomnya. Nah, sampai lah. Sebenarnya ini multiguna Pak. Ya, coba tidak dikasih. Terpaksa nanti petani kembali untuk memupuk kembali. Iya, untuk ini 4 jam per hektar selesai Pak. Pemupukan sama penanaman. Iya, memang dua. Ini sudah diatur Pak 2. Ini multiguna kalau ini nggak bisa Pak. yang multiguna lah, yang multiguna Pak. Nah, jadi satu kerja 2 gawe Pak. Iya, sekaligus nggak ada lagi apa biaya untuk Ini pemupukan lagi nggak jalannya ada. sudah saya setel 40 Pak keluarnya. Jadi populasi tanaman kita udah dapat 50.000 tanaman per hektar. Jangan dari belakang. Ya. Dah. Pak, memang Pak. Hari penguasanya Pak. Oh iya ya. Sedikit memberikan pencerahan kepada bapak-bapak petani, khususnya di Kecamatan Banua Lima ini. Nah, jadi menanam secara Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya tampil di depan ini mewakili teman-teman dari kelompok tani Taniran Makmur. Jadi ini kesempatan langka, jadi kita manfaatkan aja. Kalau kami pribadi sih sebagai anak ya, tentu Bapak Bupati kan sebagai bapak ya Pak. Sampean bapak kami yang ngerti lah keadaan Bupati ini, karena saya baca profil beliau aslinya datu neneknya dari Bagok Pak ya. Nah, istri saya tuh dari Bagok juga, kakek neneknya. Ya, jadi saya berjodoh dengan orang Dayak, saya orang Banjar. Jadi pas anak saya sekolah di Pasar Panas itu ditanya sama gurunya, Pak, anunya apa?
status bapaknya apa? Status orang tua kan? Ya Badai saya bilang kan, jadi gabungan antara Banjar dan Dayak, jadi Badai. Terus anak saya status bapaknya Badai, Banjar Dayak. Nah, terus kalau istri saya itu gabungan dari Cindai, bapaknya Cina, mamanya Dayak. Nah, jadi Cindai. Itu kayak lagunya siapa itu? Jadi sama-sama, kalau sama istri saya Pak ya, sampai sama-sama turunan orang Bagok. Kalau saya lain. Kalau saya aslinya Banjar, bapak saya dari Kanada, Kandangan Dalam. Terus ibu saya dari Tanjung asli. Itu profil. Saya tinggal di sini aja Pak. Nanti sampai tadi lewat kan ada sekitar 300 meter dari muara jalan yang ada spanduk pertama tadi. Nah, itu kebun saya di situ Pak. Jadi kami juga di sini merangkap. Di samping perkebunan juga merangkap sebagai peternakan Pak. Jadi kalau Bang tani perikanan dan peternakan itu kayaknya bakal jadi di sini. Saya punya firasat lain Pak. Cuman karena keterbatasan kami di lahan, kami cuman punya keinginan tapi nggak punya alat. Contohnya kayak saya pingin punya tanah 1 hektar, pingin berkebun tapi nggak ada alat, cuma mengendalikan 2 tangan, artinya berjalan tapi lambat Pak. Nah, sama hanya pingin perikanan tapi nggak punya alat untuk menggali, masa menggali pakai cangkul, ya kan? Nah itu yang maksud saya, orang tua harus ngerti keadaan anak gitu lah. Jadi bapak-bapak ngerti aja, karena kita sama-sama sudah berumur ini, jadi sama-sama ngerti lah keperluan yang di lahan. Dan kami pun sebagai anak tidak bakal melupakan itu loh, jasa sebagai orang tua. Mana ada anak yang melupakan jasa orang. Apa informasi tadi? Nah saya tadi aku nih oleh suah juga ke sini. Memang dulu suah ujar lokasi 35. Siapa yang almarhum misalnya di Taniran loh. Nah Pauta itu kan di sini dulu. Adanya berkisah yang orang Melayu mana aja, Melayu negara, mana-mana semua itu kan di sini. Nah, dari di bawah ya nih dari ke sini Bang. Ya, bisakah kita jalanan nih? Jalan kecamatan. Nah, kalau bisa aja. Mungkin itu jago jalan kuburan. Kalau bisa juga aja. Nah, jalan mana? Mutar. Nah, mungkin yang pertama aku melihat bahwa jadi kita ini perlu juga negara supaya kada lewat adaro kan, itu kali nah. Ya mudah-mudahan lah akses kita bisa kan. Nah, aku suah meli kecamatan tuh masuk sekitar di situ ada begado ayam buahnya kan. Coba aku masuk ke dalamnya. Betul tegah itu, kena kawari lebeti. Nah sampai suah. Kalau ke sini kita pugaja nih. Nah, tapi yang menarik juga tadi bujur juga jadi nih. Itu kita lihat pasir warak kalau ditanam, berarti memang harus diolah. Tapi banyak bedanya. Jadi mohon maaf nih, kalau yang ini kan masih sebenarnya kalau pasir ini lain yang pasir putih. Nah aku ada melihat yang di ini berkisah aja. Waktu pertama dulu ke mana Transiong. Transiong itu kan putih. Nih di Tran itu. Ya aku hidup juga orang di Tran di bari pasir putih kini tanahnya. Nah ternyata bisa diolah jadi sayur, dan mereka di sana kelihatannya nanam sawit. Nah, ternyata buahnya kan begawi di perusahaan sawit, kami ambil juga nanam sawit itu. Jadi begawi di perusahaan sawit kan boleh jam 2 misalnya kan, kita pikir gitu kalau mamanya kayak tanah berpasir, apalagi misalnya untuk pasirnya pasir putih. Bisa aja ditanam. Ya memang mediasinya kan mediasi tanah. Nah bisa juga. Artinya biar ditabuk itu dan di tanah. Nah kalau sini tadi kan yang disekam apa lagi nih? Pupuk kandang. Ya. Yuk.